Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Nihaya dengan NIM 18081050055, mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang analisis aktivitas pembelajaran matematika di sekolah dasar di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Nah, penelitian ini melatar belakangi yaitu perubahan proses pembelajaran matematika secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media elektronik untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, namun perubahan proses kegiatan belajar mengajar pada masa COVID-19 saat ini tidak jarang membuat guru atau pendidik, peserta didik, bahkan orang tua mengharuskan merespon dengan segala sikap dan tindakan untuk mau belajar hal-hal yang baru. Nah, apalagi pembelajaran matematika pada dasarnya memiliki sifat atau karakteristik yang abstrak, pemahaman konsep yang kuat, dan memiliki prinsip yang berjenjang. Nah, hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa kesulitan dalam belajar pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan gambaran umum masalah yang akan diangkat, pembelajaran matematika yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan tatap muka bersama guru dan siswa lain, kini berubah semenjak adanya virus corona yang sudah mulai masuk di Indonesia pada sejak bulan Maret pada tahun 2020. Nah, adanya virus COVID-19 ini berdampak pada kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, pariwisata, bahkan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah khususnya di Indonesia mengalami lockdown hingga sebagian sekolah dilakukan pembelajarannya itu di rumah masing-masing. Nah, melihat kondisi seperti ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui daring atau jarak jauh tanpa bertatap muka langsung untuk memberikan pengalaman belajar dan pengetahuan siswa yang lebih bermakna. Nah, selanjutnya masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini yang saya angkat yaitu dengan penggunaan internetnya sebagai media pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar di masa pandemi ini tidak memberikan dampak yang baik bagi semua peserta didik. Nah, memang karena penggunaan internet ini, apalagi untuk sekolah dasar yang belum mengerti atau bahkan belum bisa membagi waktu untuk belajar dan bermain, yaitu dalam hal bermain handphone, maka faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu karena faktor lingkungan atau dari luar dan faktor karakteristik siswanya tersebut. Nah, kalau faktor lingkungan dari luar yaitu dengan bimbingan orang tuanya. Bagaimana menyikapi orang tuanya terhadap pembelajaran matematika yang dilakukan siswa tersebut, yang dilakukan anaknya tersebut. Nah, begitu pula pada faktor karakteristiknya, yaitu pada diri siswanya tersebut, yaitu apabila siswa itu memiliki antusias dan semangat dalam belajar matematika, maka hasil yang akan didapat yaitu akan maksimal. Begitu pula pada sebaliknya, yaitu jika siswa itu tidak memiliki rasa antusias dan semangat dalam hal pembelajaran matematika ini, maka hasil yang akan didapat yaitu tidak akan maksimal. Nah, begitu masalah penelitiannya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Nah,
pertanyaan penelitian ini, saya akan mengambil bagaimana sih perencanaan aktivitas pembelajarannya, proses pembelajaran, dan penilaian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan literaturnya. Saya akan mengambil tiga tinjauan literatur yang relevan, di mana tinjauan literatur ini mengambil hasil penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama adalah ada Siti Fatimah, Dian Lesmaya, dan Lutfi Hamdani Maula. Pada tahun 2020, mereka mengambil judul penelitiannya yaitu Analisis Aktivitas Pembelajaran pada materi pecahan campuran berbasis daring melalui aplikasi WhatsApp di masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 4 SDN Paku Jejer CBM. Dan yang kedua adalah ada Dian Kusmaharti dan Via Yustitia. Pada tahun 2020, mereka mengambil judul penelitiannya yaitu efektivitas online learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Yang ketiga adalah Indah Agustina pada tahun 2019 yang mengambil judulnya yaitu pentingnya berpikir kritis dalam pembelajaran matematika di era revolusi industri 4. Saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama ada Siti Fatimah, Dia Lesmaya, dan Lutfi Hamdani Maula. Pada tahun 2020, dia mengangkat judul skripsinya yaitu Analisis Aktivitas Pembelajaran Matematika pada materi pecahan campuran berbasis daring melalui aplikasi WhatsApp di masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 4 SDN Paku Jejer CBM. Dia menghasilkan penelitiannya yaitu perencanaan pembelajarannya yaitu membuat RPP daring dengan berpedoman pada edaran Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 yang berisi nilai karakter dan materi yang telah dipelajari. Nah, aktivitas pembelajarannya itu menggunakan via WhatsApp dan penilaiannya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, sedangkan pada Dian Kusmaharti dan Via Yustitia pada tahun 2020, dia mengangkat penelitiannya berjudul Efektivitas Online Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Mahasiswa. Nah, mengapa saya mengambil penelitian yang terdahulu ini? Karena untuk membandingkan dengan kesusahan tingkat pendidikan itu pada sekolah dasar. Nah, dia menghasilkan penelitiannya yaitu menunjukkan dalam tingkat mahasiswa itu kemampuan pemecahan masalahnya memenuhi kriteria ketuntasan minimum dan respon terhadap pembelajaran dalam kategori positif. Nah, yang terakhir yaitu ada Indah Agustina. Pada tahun 2019, dia mengangkat bahwa pentingnya berpikir kritis dalam pembelajaran matematika di era revolusi industri 4. Nah, dia menghasilkan data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika secara daring sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, desain dan metode penelitian. Nah, desain jenis penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini karena metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang sedang diamati sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui aktivitas pembelajaran matematika secara daring di tengah COVID-19 saat ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Yaitu yang pertama adalah teknik pengumpulannya. Saya mengambil teknik pengumpulannya yang menggunakan teknik sampling atau pengambilan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel menurut Sugiono pada 2001 dengan subjek 1 kelas di SDN 1 Jusemi ini, karena dalam pemilihan populasi penelitian ini disesuaikan dengan penelitian sebelumnya. Lalu, instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Dalam melihat dari proses pembelajarannya, karena data ini menggunakan data deskriptif kualitatif, maka kehadiran peneliti kepada subjek peneliti sangat penting kedudukannya terhadap permasalahan-permasalahan penelitian.
Lalu ada metode pengumpulan. Nah, metode pengumpulannya itu melakukan wawancara semi struktur terkait pertanyaan penelitian. Nah, saya akan dengan cara interview guru dan peserta didik terkait pertanyaan penelitian hingga memperoleh jawaban yang bisa meliputi semua variabel secara lengkap dan mendalam. Dengan tujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka mengenai permasalahan-permasalahan telah dihadapi dalam proses aktivitas pembelajaran matematika di tengah COVID-19 saat ini. Yang terakhir yaitu metode pengumpulan datanya berupa observasi dengan menyusun item-item yang terjadi. Dalam tingkah laku digambarkan dengan mengikuti waktu dan jadwal pelajaran matematika di SDN 1 Ujung Semi ini menjadi sarana untuk melaksanakan proses aktivitas pembelajaran di tengah COVID-19 saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.